Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apa yang dimaksud dengan aset? Aset adalah harta perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya apa? Ada kas, uang yang dimiliki oleh perusahaan, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan, tanah, gedung, itu adalah aset. Yang kedua, liability. Liability itu berupa klaim atas aset oleh kreditor atau kewajiban yang wajib dibayar oleh si perusahaan. Dan selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah klaim atas aset oleh pemilik atau modalnya pemilik. Jadi, pada saat kita memperoleh aset, aset ini harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, kita juga harus mempelajari apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis, aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contoh, pada saat Anda membeli air minum, itu langsung mengubah yang tadinya Anda punya uang berubah menjadi air minum. Contoh, Anda ke salon, tadinya Anda pegel-pegel atau rambutnya kotor. Nah, pada saat ke salon Anda mengeluarkan uang dan Anda balik ke rumah dengan kondisi rambutnya sudah bersih karena dicuci di salon. Seperti itu. Itu transaksi adalah mengubah kondisi keuangan entitas ya atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Dan selanjutnya, semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Oke, kita berikan satu contoh transaksi dari SolusiNet. Nah, kita lihat transaksinya. Yang pertama, 1 November 2015, Christina membuka rekening di bank dengan setoran 25 juta atas nama SolusiNet. Yang harus catat adalah pada saat Christina memberikan 25 juta, berarti perusahaan menerima uang 25 juta. Dan 25 juta ini dianggap sebagai ekuitas atau modal pemiliknya tadi Christina. Maka persamaannya adalah asetnya bertambah 25.000 dan ekuitasnya bertambah 25.000. Nah, selanjutnya tanggal 5 November 2015 membayar 20 juta untuk membeli tanah. Berarti mengeluarkan uang. Nah, kalau mengeluarkan berarti kasnya berkurang 20 juta dan tanahnya bertambah 20 juta. Berarti kasnya sisanya 5.000 dan tanahnya 20.000. Totalnya sama ya, aset 5.000 dan 20.000, ekuitas 25.000. Selanjutnya, 10 November 2015, membeli perlengkapan seharga 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Berarti kita kan belum bayar, berarti masuk ke dalam utang atau liabilitas. Maka perlengkapannya bertambah 1.350, lalu utangnya bertambah 1.350. Ini juga kalau dijumlahkan total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya lagi, tanggal 18 November, SolusiNet menerima 7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Maka pencatatannya adalah kasnya bertambah 7.500.000 dan pendapatannya di ekuitas ya, pencatatannya di ekuitas. Ekuitas ini bisa mencatat pendapatan, ekuitas sendiri, beban dan penarikan pribadi atau prive. Jadi tambah 7.500.000. Selanjutnya ini diberikan contoh saja tentang jenis-jenis pendapatan, ada menyediakan jasa, menjual barang, sewa, bunga, pembayaran di masa datang, pendapatan jasa, ini penyediaan jasa berarti hasilnya dari pendapatan jasa. Menjual barang yaitu penjualan. Sewa masuk ke pendapatan sewa. Bunga ke pendapatan bunga. Membayar di masa mendatang berarti
penjualan secara kredit. Selanjutnya, tanggal 30 November, Solusinet membayar berbagai beban. Ada gaji karyawan, ada sewa kantor, ada beban utilitas, ada beban lain-lain. Berarti ini mengurangi kas, berarti kasnya akan berkurang dan ekuitasnya akan berkurang. Nah, beban-beban ini dibagi 3. Ada beban aset yang digunakan dalam proses pendapatan, ya. Yang kedua, beban yang untuk membeli perlengkapan, gaji karyawan, serta aset dan jasa lainnya yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Dan selanjutnya beban lain-lain adalah sejumlah kecil uang yang dibayarkan untuk pembelian seperti perangko, kopi, dan koran. Nah, maka berarti tadi ada beban-beban yang dikeluarkan, kasnya berkurang, dan beban-bebannya di dalam ekuitas berkurang. Ya, jumlah uang yang dalam ekuitasnya adalah berkurang, angkanya berkurang. Selanjutnya membayar 950 kepada kreditor, berarti kita membayar hutang. Nah, berarti kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Nah, perbedaan utang ini berbeda dengan membayar beban. Ya, kalau membayar beban mengurangi ekuitas. Kalau membayar utang mengurangi liabilitas. Tanggal 30 November, Christina menghitung perlengkapan yang tersisa 550. Awalnya perlengkapan 1.350. Ternyata yang tersisa 550, berarti yang masih ada adalah 8, yang sudah dipergunakan ada 800. Maka 800 ini dijadikan sebagai beban perlengkapan mengurangi ekuitas. Selanjutnya menarik untuk keperluan pribadi 2 juta, berarti ya keperluan pribadi itu berkurang kas 2 juta dan ekuitas berkurang 2 juta penarikan. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas. Nah, tadi investasi pada saat si pemilik menyimpan uang di perusahaan, lalu penarikan pribadi pemilik atau pride, yang selanjutnya ada pendapatan dan beban. Ini sudah sangat jelas mana yang pertama dan mana yang berkurang. Jadi hasilnya adalah kasnya saldonya 5.900, perlengkapannya 150, tanahnya 20 juta, utangnya 400, modal atau modal krisinya adalah 25, terus penarikannya 2 juta, pendapatan honor dan seterusnya. Ini jumlah ini sisi aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Demikian pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.